Halo, apa kabar semua? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas mengenai hubungan faktor kompleksitas manusia dengan motivasinya. Yuk kita pelajari bersama apa itu karakteristik, kepribadian, persepsi, hingga hubungan motivasi dengan kepuasan kerja. Motivasi adalah dorongan atau alasan yang membuat seseorang untuk bertindak, berusaha, atau mencapai sesuatu. Motivasi berasal dari dalam diri, seperti keinginan untuk berkembang atau merasa puas, atau dari luar diri, seperti penghargaan, uang, atau pengakuan. Secara sederhana, motivasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang terus bergerak menuju tujuan mereka, baik itu dalam kehidupan pribadi, belajar, maupun pekerjaan. Karakteristik biografikal adalah fondasi yang membentuk keunikan individu dan bagaimana mereka merespon berbagai situasi. Memahami hubungan antara karakteristik dan motivasi memberi wawasan penting dalam membangun lingkungan kerja yang produktif serta mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional. Misalnya, dalam konteks usia, generasi muda lebih termotivasi oleh tantangan baru dan pengalaman belajar. Mereka sering mencari peluang yang dapat meningkatkan keterampilan juga karir mereka. Selanjutnya, generasi menengah. Mereka lebih fokus pada stabilitas, baik dalam pekerjaan maupun keluarga. Motivasi mereka berasal dari kebutuhan akan keseimbangan hidup dan kemajuan karir. Sementara itu, generasi tua seringkali fokus pada berbagi pengetahuan dan kontribusi yang bermakna. Mereka ingin meninggalkan warisan bagi organisasi atau tim mereka. Motivasi juga berbeda berdasarkan jenis kelamin. Wanita sering termotivasi oleh hubungan interpersonal dan keseimbangan hidup, sementara pria lebih tertarik pada tantangan dan pencapaian. Namun, perubahan sosial saat ini menunjukkan semakin banyak wanita yang juga berfokus pada karir ambisius dan pria yang lebih memperhatikan keseimbangan hidup. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja membentuk ekspektasi individu. Pendidikan tinggi cenderung memotivasi pekerjaan inovatif, sedangkan pengalaman praktis lebih menghargai stabilitas. Pengalaman kerja juga menciptakan pola motivasi yang unik. Misalnya, seseorang yang bekerja di lingkungan dengan banyak tekanan biasanya memiliki daya tahan emosional yang lebih kuat dibanding dengan mereka yang bekerja di bidang yang lebih stabil. Individu dari keluarga berkecukupan cenderung memiliki motivasi intrinsik, seperti pengembangan diri atau kontribusi sosial. Sedangkan individu dari keluarga kurang mampu lebih sering termotivasi oleh kebutuhan finansial dan keinginan untuk meningkatkan taraf hidup. Kepribadian adalah cerminan pola pikir, perasaan, dan perilaku seseorang yang stabil dan menjadi ciri khas individu. Dalam konteks motivasi, memahami kepribadian membantu kita mengidentifikasi apa yang mendorong seseorang untuk bertindak, serta bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan mereka. Kepribadian juga memainkan peran penting. 5 dimensi utama seperti keterbukaan, kesadaran, dan ekstroversi mempengaruhi bagaimana seseorang termotivasi. Dengan memahami dimensi kepribadian, organisasi dapat menciptakan strategi yang lebih personal, meningkatkan kinerja, dan membangun lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Misalnya, introvert cenderung lebih nyaman dengan tugas mandiri dan penghargaan pribadi, sementara extrovert lebih termotivasi oleh interaksi sosial dan penghargaan publik. Persepsi adalah cara seseorang menafsirkan dan memahami informasi yang diterima melalui panca indera. Ia bertindak sebagai filter yang menentukan bagaimana seseorang merespon situasi, orang, atau lingkungan tertentu. Persepsi juga menjadi faktor utama ketika seseorang merasa dihargai dan diakui. Mereka cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk terus berkontribusi. Pada akhirnya, persepsi tidak hanya mempengaruhi motivasi individu, tetapi juga membentuk budaya organisasi secara keseluruhan. Persepsi adalah cerminan bagaimana kita memandang dunia, dan dengan memperbaikinya, kita membuka peluang untuk membangun hubungan dan kinerja yang lebih baik. Kemampuan belajar adalah salah satu keterampilan paling penting bagi individu dalam dunia yang terus berubah. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk menyerap, memahami, dan menerapkan informasi baru dalam berbagai situasi. Kemampuan belajar memainkan peran penting dalam motivasi kerja. Dengan strategi pembelajaran yang tepat, individu dapat lebih adaptif terhadap perubahan. Dalam dunia kerja modern, kemampuan belajar tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga menjadi faktor kompetitif bagi organisasi. Organisasi yang mendukung pembelajaran dan pengembangan
memiliki karyawan yang lebih siap menghadapi perubahan, lebih inovatif, dan lebih berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Sebagai individu, mengembangkan kemampuan belajar adalah investasi jangka panjang untuk mencapai potensi penuh dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Sikap bawahan mencerminkan motivasi mereka. Sikap positif seperti komitmen dan loyalitas menciptakan suasana kerja yang produktif. Sikap positif adalah aset penting yang mendorong motivasi, produktivitas, dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Sebaliknya, sikap negatif dapat menjadi penghalang yang serius bagi pencapaian tujuan. Dengan kepemimpinan yang tepat, budaya kerja yang mendukung, dan perhatian terhadap kesejahteraan bawahan, organisasi dapat membentuk sikap yang positif, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, serta mencapai kinerja yang optimal. Kesimpulannya, memahami kompleksitas manusia adalah langkah penting dalam manajemen motivasi. Dengan pendekatan personal, organisasi dapat menciptakan tim yang termotivasi dan memiliki tingkat kinerja yang baik. Sekian penjelasan dari kami, semoga materi yang kami bahas dapat membantu pemahaman kalian semua terkait materi ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.